Yang kedua, Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertobat. Saya ambil lagi dalilnya di dalam Injil Matius 4 ayat 17. Benarkah Yesus beragama Muslim dan ia juga sholat, bahkan ia juga disunat? Yuk, mari kita bahas. Shalom guys, kali ini saya kembali ingin membahas seorang mualaf, yaitu mantan pendeta dan sekarang dia menjadi mualaf. Dan yang saya ingin luruskan dan bongkar adalah tentang kebohongan yang ia sampaikan, yaitu terkait dengan ia mengatakan ternyata Yesus itu beragama Muslim, bahkan Yesus juga sholat dan juga disunat. Maka dari itu saya berhak untuk meluruskan supaya tidak terjadi sebuah pemikiran yang menyimpang di dalam iman kekristenan. Maka dari itu saya perlu meluruskan bagian ini. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama simak videonya. Yang kedua, Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertobat. Saya ambil lagi dalilnya di dalam Injil Matius 4 ayat 17. Ini murid Yesus mengatakan demikian. Matius, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab surga sudah dekat. Maka ia maju, lalu bersujud, tidak menari, tidak loncat-loncat, tidak teriak-teriak, lalu bersujud dengan kusuk dan berdoa mengadah ke langit. Apa yang dia katakan? Berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan sebuah yang engkau kehendaki." Artinya apa? Yesus atau Isa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya atau Bani Israel supaya satu bertobat, yang kedua sholat atau ibadah. Dalam video bagian pertama ini, jelas ia mengatakan bahwa ternyata Yesus itu sholat. Dan ada dalilnya di dalam Alkitab. Nah, si mualaf ini atau mantan pendeta ini yang sudah mualaf ini mengutip ayat Alkitab, yaitu terambil di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17. Dan ia juga menambahkan isi daripada Matius 4 ayat 17. Ia mengatakan, ia maju dan tidak loncat-loncat dan tidak teriak-teriak dan sujud. Bagian ayat ini atau isi apa yang ia sampaikan yang seperti ini tidak ada di dalam Alkitab. Untuk membuktikannya, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau Anda perhatikan apa yang sudah ia sampaikan tadi di awal, dalil daripada Yesus sholat, ia menyebutkan Matius 4 ayat 17, sebenarnya tidak ada di sana indikasi atau mengatakan Yesus sholat. Namun di dalam Matius 4 ayat 17 di sana Yesus menyuarakan supaya bertobat, bukan sholat. Dan kalau kita perhatikan dalam video tadi, ia juga menyampaikan dan mengutip ayat Alkitab, tapi tidak jelas dari mana ayatnya, di mana tertulis, pasalnya, ayatnya, dia tidak sebutkan. Tapi apa yang ia sampaikan itu mengarah kepada Yesus yang sedang berdoa di Getsemani. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, sebenarnya kalau kita lihat, ia memaksakan ayat Alkitab itu mengikuti keinginannya, mengikuti apa yang ia mau. Supaya apa? Kelihatannya benar, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Bukti yang ketiga Yesus itu Islam.
Yesus itu disunat atau dikitan. Kalau orang Islam, syarat, saya waktu mualaf juga dikitan, saudaraku, mau tidak mau. Nah, Yesus dikitan sebagai tanda orang Muslim. Dalilnya mana lagi? Mari kita baca di dalam Injil yang menulis juga murid Yesus. Lukas 2 ayat 21. Lukas ketika sudah genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Nama Yesus yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya Maria. Jadi Yesus itu disunat, dikitan. Dalilnya ada Lukas 2 ayat 21. Itu Injil, kitab Injil tersendiri. Lukas yang mengatakan murid Yesus. Di dalam video kedua ini, ia mengatakan bahwa Yesus itu disunat, menunjukkan Yesus itu adalah seorang Muslim atau beragama Muslim. Nah, ketika Yesus disunat, bukan berarti Yesus itu beragama Muslim. Yesus disunat karena Yesus memang benar-benar orang Yahudi. Nah, kalau si mualaf ini baca Alkitab, tentu ia tahu bahwa orang Yahudi disunat pada hari yang ke-8. Alkitab juga jelas mencatat bagian ini. Imamat 12 ayat 3, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Yahudi disunat pada hari yang ke-8. Lukas 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa Yesus disunat. Karena apa? Ia adalah orang Yahudi. Jadi teman-teman, sebelum agama Islam ada dan mewajibkan para pengikutnya untuk disunat, orang Yahudi sudah melakukannya ribuan tahun sebelum Islam ada. Jadi, dari bagian ini sebenarnya si mualaf ini hanya main klaim saja. Dan kalau ia belajar Alkitab baik-baik, tentu ia menemukan bagian ini. Maka dari itu, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kita terus baca Alkitab, pelajari, dalami iman percayamu, supaya kamu tidak gampang goyah, tidak gampang meninggalkan imanmu, dan engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan kamu nanti menyesal ketika kamu sudah tidak ada di dunia ini. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.